warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mitra muslim yang berbahagia, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang kita terima, khususnya nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terang, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga kita syukuri nikmat sehat walafiat, yang dengan itulah segenap urusan dan tugas dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kian hari nikmat yang kita terima kian bertambah, dan pada gilirannya ketika Allah Ta'ala memisahkan diri kita ini dengan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita dalam puncak keimanan dan keislaman kita. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan semoga terlimpah kepada manusia pilihan, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini persis ketika landing, Allah Ta'ala mentakdirkan hujan lebat turun di airport Surabaya, ya. Syekh Abdurrahman Baraja yang menjemput kami mengatakan hujan itu persis turun jam 5, sedangkan kita landing jam 5:05, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertanda bumi Surabaya menyambut kehadiran kami, ya, sebagai bentuk keberkahan dari Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini, seperti yang terlihat di layar, tema kita adalah Asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat. Dan lebih spesifik lagi, ketika disebutkan dengan angka terbatas, Asyra ayat, maknanya adalah tanda-tanda besar kiamat, ya. Sebab para ulama kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar, ya. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Yang mau menjawab silahkan mengangkat tangannya. Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang paling awal peristiwa apa? Diutusnya Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, benar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman.
Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Kul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini. Dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hai muslim, kamu kan merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus menerus menghibur diri dengan mengatakan, alah, ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat, kan masih lama kiamat, gitu.
Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan. Belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence ya. Alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil tidak perlu pakai driver. Cukup naik mobil, duduk, kita bilang antar saya ke jalan Iskandar Muda gitu. Nomor sekian. Nah, udah mobilnya bergerak sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus-menerus ya menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya. Jangankan kita yang hidup di tahun 1440 Hijriah. Ada riwayat mengatakan pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah. Dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Asap, asap, kabut, kabut, kabut katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk asap di kejauhan, dia bilang ad-dukhan katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu wahai sahabat? Maka kata sahabat ini, kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak ingat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai alamatus saah, tanda-tanda kiamat sudah dekat, bila mana sudah muncul ad-dukhan. Bayangkan ya, itu 15 abad yang lalu seorang sahabat begitu sensitif menangkap sebuah fenomena dikaitkan langsung dengan alamatus saah ya. Dan perlu kita ketahui, ad-dukhan ini kalau kita tinjau dari sudut pengelompokan tanda-tanda kiamat, dia termasuk apa? Alamatus sughra, tanda kecil, ataukah alamatul kubra, tanda besar? Ad-dukhan termasuk yang mana? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat itu bukan saja mengatakan ini tanda kiamat, tapi ini tanda besar kiamat. Sedangkan tanda besar kiamat itu munculnya belakangan, ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Jadi kalau sahabat saja 15 abad yang lalu begitu rupa sensitifnya mengkait-kaitkan peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kira-kira kita yang hidup sekarang ini di tahun 1440 Hijriah atau abad 21 Masehi, pantasnya lebih santai atau lebih serius? Ya lebih serius lah, karena jarum jam berputar ke depan, tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah, namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan ya. Sebagai contoh, zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan ya. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat,
mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, angin lembut ini dia tidak termasuk 10 tanda besar. Kita tidak temukan dalam hadis 10 tanda besar angin lembut, tidak ada. Berarti dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah banyak sekali yang bermunculan. Sudah 9 tanda besar muncul, tinggal satu lagi tanda besar belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad SAW, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih, ya, yang diikat dengan benang, dengan tali, ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat, waktunya tidak berjauhan, gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar. Ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia, ya. Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, ya, luar biasa. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Isya jam berapa? 7 lewat 10. Oh ya, berarti kita break sholat, ya. Oh, azan saja, ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis yang kemudian hadis ini sering disebut hadis Jibril, ya. Kata Umar bin Khattab, bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat duduk bersama Nabi dalam satu majelis, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, ya. Kalau zaman sekarang datang orang berpakaian putih kayak saya begini ke masjid sini, nggak ada yang kenal dengan saya, ya kan? Tanda-tanda perjalanan jauh juga nggak ada. Kenapa? Ya karena dari sana, dari Depok, ya kan, naik pesawat tertutup, ya, landing dijemput sama Syekh Baraja, naik mobil tertutup, ya kan? Tapi di zaman itu orang berkendaraan naik onta, naik keledai, naik kuda, jalan kaki, lewat padang pasir, bajunya putih, pasti ada bekas-bekasnya. Ini aneh ini orang.
Para sahabat sekota Madinah nggak ada yang mengenali dia, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Langsung duduk di depan Nabi dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama diajukan, akhbirni anil iman, anil Islam. Coba terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat 5 waktu, saum Ramadan, bayar zakat, dan haji man istata'a ilaihi sabila. Sodakta, kata dia, Anda benar. Maka dalam riwayatnya Umar itu mengatakan, kami pun heran, laki-laki ini yang bertanya dijawab sama Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Ya, siapa ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang iman. Diterangkanlah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sodakta lagi, kata dia, benar Anda. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jelaskan dalam satu kalimat definisi ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka pertanyaan yang berikutnya, akhbirni anis-sa'ah, coba beritakan kepadaku tentang kiamat. Ya. Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, tapi dikejar terus sama dia. Dia tanya lagi, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat? Nabi sebutkan 2 tanda dalam hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, bila mana budak perempuan sudah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba, sibuk membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai. Laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Umar. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, sebahagian ulama mengatakan hadis Jibril ini hadis ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi, hadis nomor 2, ya. Hadis ini menurut sebagian ulama merupakan hadis yang telah memeras, ya, dinul Islam, ajaran Islam yang begitu luas, begitu dalam macam samudra, ke dalam 4 cabang ilmu pokok. Yang pertama, ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah praktis, yaitu rukun Islam. Yang kedua, yang berkenaan dengan akidah, keimanan, yaitu rukun iman. Yang ketiga, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, pensucian hati, ya, itu al-ihsan. Nah, sedangkan yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Nah, 4 ilmu ini sangat penting. Nah, cuman kita sayangkan bahwa dari 4 cabang ilmu ini, cabang yang keempat ini termasuk ilmu yang tidak terlalu banyak umat Islam yang memberi perhatian kepadanya. Padahal justru ilmu ini sangat penting, apalagi buat kita yang hidupnya jaraknya begitu jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pengalaman kami, setelah kita mendalami kajian tentang akhir zaman ini, justru yang timbul dalam diri kita adalah ketentraman batin. Bukan keresahan, tidak, ketentraman batin. Banyak orang ketika mendengar sebuah kajian sudah ada judul kiamatnya, tiba-tiba udah ketakutan aja gitu. Ini apa nih ngomongin kiamat gitu. Padahal justru semakin kita mendalami pengetahuan tentang alamatus sa'ah, banyak hal yang kita tiba-tiba terbuka pikiran kita, ya. Di antaranya misalnya apa? Dengan kita mempelajari ilmu tentang akhir zaman ini, apa-apa yang para sahabat dahulu tidak faham, kita sekarang bisa faham. Ambil contoh sederhana saja. Kata Nabi, kelak nanti akan muncul kendaraan setan dan rumah setan. Nah, ini ketika pertama kali diriwayatkan hadis ini, tidak ada seorang sahabat pun yang mengerti apa makna Nabi di balik kalimat ini. Abu Hurairah radhiyallahu an hafal hadis ini,
Dan beliau termasuk sahabat yang usianya panjang, sehingga Nabi sudah wafat, banyak sahabat sudah wafat, beliau masih hidup di tengah-tengah kalangan generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tetapi ketemu dengan para sahabat. Nah, jadi ketika dia berbicara tentang hadis ini di hadapan generasi tabi'in, kata Abu Hurairah, ada satu hadis tentang alamatus sa'ah di mana Nabi mengatakan, kelak nanti tanda kiamat adalah munculnya kendaraan syaitan dan rumah syaitan. Sewaktu Nabi pertama kali menyampaikan hadis ini, tidak ada seorang pun dari kami para sahabat yang mengerti maknanya. Tetapi aku sekarang yang hidup sampai usia ini sudah mengerti sebahagian hadis ini. Aku sudah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri munculnya kendaraan-kendaraan syaitan. Apa itu maknanya wahai Abu Hurairah? Para tabi'in bertanya. Kata Abu Hurairah, maknanya adalah di zaman kita sekarang ini seringkali orang bepergian seorang diri, tetapi dia menggunakan 2 ekor unta. Yang satu untanya kosong, nggak ada pengemudinya, nggak ada yang naik di atasnya, ya kan? Kemudian dia sendirian naik unta yang satunya lagi. Di zaman Nabi dulu nggak ada ceritanya begitu. Bahkan di zaman Nabi kalau pergi berperang, ya, seringkali jumlah prajuritnya ratusan, sementara untanya nggak sebanyak jumlah pasukannya. Jadi istilahnya di zaman tabi'in itu sudah muncul yang namanya kendaraan serep, ya, kendaraan cadangan gitu, yang nggak dipakai tetapi ya berjalan begitu. Tapi bagian yang kedua dari hadis ini aku tidak paham, kata Abu Hurairah, maksudnya rumah syaitan. Hari ini kira-kira kita sudah menyaksikan belum rumah syaitan? Oke. Jadi hari ini setidak-tidaknya kalau di Jakarta, di Pondok Indah itu banyak rumah-rumah syaitan, bagus-bagus rumahnya Pak, tetapi nggak ada yang menghuni, sekedar investasi saja, ya. Yang menghuni siapa? Syaitan. Ya. Baik, saya sudah diisyaratkan bahwa sebentar lagi azan, kita skors sekarang langsung, ya, fadhol. Beberapa menit lagi para Bapak Ibu akan adzan Isya. Bagi yang mau memperbarui wudhu kami persilahkan, dan kita akan sama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Nanti masih akan dilanjutkan dengan, tadi masih muqaddimah ya, masih pembukaan. Dan jangan lupa untuk mendapatkan rekaman kajian-kajian bulanan Masjid Al-Irsyad. Caranya mudah, Anda bisa menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Caranya silakan hubungi kantor takmir Masjid Al-Irsyad, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 46 Surabaya, atau telepon ke 031 329 8993. Dan juga bagi Bapak Ibu yang pengen mengetahui lebih jauh dan juga lebih dalam tentang kajian-kajian hari kiamat atau akhir zaman, di aula Masjid Al-Irsyad atau di lantai bawah itu tersedia buku-buku tulisan Ustadz Ihsan Tanjung. Silakan bisa dikunjungi, tapi nanti setelah acara selesai, dan bisa Anda dapatkan masing-masing buku dari Ustadz Ihsan Tanjung tentang tanda-tanda hari kiamat dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kita akan sama-sama, masih ada waktu lagi? 1 menit. Baik, informasi berikutnya, Bapak Ibu hadirin atau mitra muslim yang saat ini menyimak di Suara Muslim Radio Network, kajian malam hari ini juga bisa Anda ikuti melalui YouTube ya, Masjid Al-Irsyad TV ya. Baik, silakan bisa diikuti akun YouTube Masjid Al-Irsyad TV untuk live streamingnya. Dan untuk bulan yang akan datang, kajian akbar bulanan Masjid Al-Irsyad bulan Februari insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Budi Ashari LC, pakar Sirah Nabawiyah dari Jakarta. Waktunya hari Jumat tanggal 22 Februari pukul 6 ya, atau setelah sholat maghrib sampai selesai. Dan khusus wanita disediakan tempat. Pembangunan negara-negara teluk itu ciri-ciri yang sampaikan tadi itu ya? Ya, itu kita sebentar lagi masuk nanti, kan? Berlomba membangun gitu. Iya.
Saya salah paham. Terbelakang lagi. Tinggal di Surabaya. Mitra Muslim, pendengar Suara Muslim Radio Network dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan sholat Isya berjamaah setelah kajian akbar selesai. Kajian malam hari ini bersama Ustadz Ihsan Tanjung LC dari Jakarta dengan tema mewaspadai tanda-tanda besar kiamat dan disiarkan oleh Suara Muslim Radio Network serta diadakan oleh Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Semakin kita mengenal dan mengetahui tanda-tanda hari kiamat, itu bukan berarti semakin galau ataupun juga resah ya, maka akan semakin membuat kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentamkan diri. Baik, kita akan simak kembali lanjutan dari mewaspadai tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tanjung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi dalam hadis yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kedua kepada malaikat Jibril bahwa kiamat sudah dekat, yaitu tanda yang lengkapnya kalimatnya sebagai berikut: wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ketika ini disampaikan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu? Kata Nabi, "Humul Arab." Mereka bangsa Arab. Ya. Mungkin kita heran, kok bangsa Arab dikatakan miskin? Kok bangsa Arab dikatakan tidak beralas kaki? Ya. Sebenarnya bangsa Arab itu memang demikian. Yang kita saksikan hari ini bangsa Arab yang istilahnya BKB, bangsa kaya baru gitu. Bangsa Arab itu baru jadi kaya belakangan ini, mungkin belum ada 1 abad yang lalu, semenjak ditemukannya apa? Minyak, ya, petrodolar. Tetapi secara perangai itu tidak berubah.
Di Qatar itu yang namanya orang asli Qatar yang menjadi penggembala onta itu ada sampai hari ini. Cuma bedanya sekarang mereka menggembala onta itu menaiki Land Cruiser, ya. Tahu Land Cruiser ya? Jadi mobil Toyota yang besar, lebih besar dari Pajero. Kalau Pajero itu langsing, ini gemuk besar, ya. Nah, jadi para penggembala onta di Qatar sampai hari ini, bila mana mereka berkumpul, mereka parkir rapih gitu mobil mereka, Land Cruiser mereka. Dan memang di Qatar itu Land Cruiser itu seperti Avanza kalau di sini, ya, macam kacang goreng, ya, banyak sekali orang pakai Land Cruiser. Kemudian mereka santai, mereka main bola di padang pasir. Itu mereka main bola nyeker, nggak pakai alas kaki, telanjang dada, ya. Jadi perangainya tidak berubah, itu. Cuma mereka jadi kaya saja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bangsa Arab ini kalau sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini pertanda kiamat sudah dekat. Dan mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini. Yang tertinggi di dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Dubai, ya. Dubai itu Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, namanya Shanghai Tower, 632 meter ketinggiannya, bentuknya seperti ini. Tetapi gedung ketiga tertinggi di dunia hari ini, 601 meter ketinggiannya, namanya Mecca Clock Royal Tower, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Kota Mekah, ya, Arab. Dan saat kita sedang berbicara sekarang ini, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia hari ini. Pemilik gedung ini adalah orang terkaya setimur tengah, se-Arab, namanya Walid bin Thalal. Dia punya ambisi bikin gedung ketinggiannya 1 kilometer, 1000 meter, yang kalau kita lihat maket rencana bangunan, desain bangunan gedung ini, lantai-lantai atasnya rencananya akan melewati awan, ya. Dan ini proyek sudah berjalan beberapa tahun ini, 5-6 tahun belakangan ini. Tadinya target selesainya 2018 kemarin, tapi qadarullah lewat 2018 belum selesai, saking tingginya bangunan itu, sehingga dirubah targetnya menjadi 2020 nanti selesai. Namanya Kingdom Tower. Di kota mana dia? Di kota Jeddah, ya, Arab. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini belum selesai, ada lagi pihak lain ingin mengalahkan ketinggian Kingdom Tower ini. Dan nama gedungnya belum disebut, ketinggiannya sudah ditargetkan 1152 meter, jadi 1 km plus. Lokasinya sudah ditentukan, yaitu di Basrah, Irak Selatan. Arab bukan Irak Selatan, Arab. Jadi kesimpulannya apa? Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di majelis ini adalah bahagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa bangsa-bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi, yang artinya apa? Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Karenanya tidak sedikit pengamat akhir zaman yang punya pendapat bahwa kondisi dunia modern dewasa ini, kehidupan kita sekarang ini, kehidupan modern ini, praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang jumlahnya begitu banyak sudah bermunculan. Dan kita sekarang ini patut khawatir, jangan-jangan tanda-tanda besar sudah ada di pengkolan jalan, kata orang Betawi. Already around the corner, ya, sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kecil begitu banyak sudah bermunculan. Kita ambil contoh lah, beberapa contoh, ya. Ya taqarrubuz zaman. Zaman terasa ringkas, waktu terasa cepat berlalu, ya. Saya tadi ngobrol dengan Syekh Baraja, beliau bilang, "Iksan, antum masih ingat terakhir datang ke sini ke Masjid Al-Irsyad tahun berapa?" Saya bilang, "Tahun berapa ya?" Kata beliau 2008. Ya, saya tidak ingat, gitu. Jadi ternyata waktu sudah begitu cepat berlalu. Sekarang sudah 2019, sudah 11 tahun saya semenjak datang pertama kali ke masjid ini, ya.
Kita sholat Idul Adha di lapangan, kita ketemu kawan, kita bilang rasanya baru kemarin sholat Id, sekarang sudah sholat Id lagi. Kita hadir di reuni teman-teman SMP kita, usia kita sudah 40-an, 50-an tahun. Begitu ketemu kawan kita di acara reuni, kita bilang apa? Rasanya baru kemarin duduk sebangku. Gitu. Ya taqarabul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ya sekarang kita lihat pasar berdekatan. Yang besar-besar ya, plaza, mall, itu berdekat-dekatan. Yang kecil-kecil, ya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau di Jakarta dan sekitarnya, Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212, Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212 gitu ya. Yang kecil-kecil pasar-pasar itu berdekatan. Apalagi kata Nabi, zuhurul qalam, tersebarnya pena. Ya. Pena kita hari ini bukan yang model pena begitu, pena kita hari ini Pak, benda ini nih pena kita, alat tulis kita ini. Jadi Nabi mengatakan di antara ciri sudah dekatnya kiamat, zuhurul qalam, tersebarnya pena. Orang di mana-mana sibuk menulis, sambil naik ojek menulis, sambil naik angkot menulis, sambil mengemudi menulis, begitu lampu merah. Ya kan? Jadi tanda-tanda kecil itu banyak sekali. Belum lagi yang sifatnya sosial. Waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah di framing, dikriminalisasi, ya kan, dituduh sebagai pengkhianat. Gitu. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi sudah banyak sekali tanda-tanda kecil yang bermunculan. Maka tidak mengherankan kalau pengamat akhir zaman bilang kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi alamatul kubra, tanda-tanda besar. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Dan babak demi babak berganti, ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Nah, sebelum saya terangkan hadis ini, siapa di majelis ini yang tahu kira-kira kita sekarang sudah di babak keberapa? Kita sudah di babak keempat. Bayangkan, dari 5 babak perjalanan umat akhir zaman, kita di babak keempat. Kalau kita nonton film, jumlah babaknya 5, tiba-tiba kita nonton babak keempat, itu hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Ya, menjelang akhir film. Ya, jadi aneh kalau orang kemudian masih menganggap oh masih jauh kiamat. Ajib. Gitu. Belum lagi ada hadis mengatakan idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila manusia meninggal dunia sudah datang kiamatnya. Artinya apa? Kiamat ada 2. Ada kiamat individual kita masing-masing yang jadwalnya beda-beda, tetapi ada kiamat jagat raya ini, berakhirnya dunia yang fana ini. Karena Allah mentakdirkan the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Ta'ala. Kehancuran total jagat raya ini atas kehendak Allah yang maha berkuasa dan Allah yang maha berkehendak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terhadap kiamat kecil saja, kiamat individual saja, kita diperintahkan sama Nabi supaya sering-sering mengingatnya. Apalagi terhadap kiamat jagat raya ini. Masa iya kemudian kita terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan masih lama, masih lama. Padahal tanda demi tanda bermunculan. Ya kayak kiamat individual kita kan ada tanda-tandanya. Ya model-model kita ini, model saya sudah 50-an tahun menjelang 60 tahun, ya kan? Ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam kan? Ini kan tanda bahwa kiamat individual saya sudah dekat ini. Ya kan? Mulai sakit-sakitan, mulai tadi naik tangga beberapa anak tangga dengan Syekh Baraja, ya kan, udah mulai napasnya ngeh-ngeh gitu kan. Nah, ini juga dunia juga begitu. Ini tanda-tanda muncul. Apa tanda-tanda ini nggak kita lihat? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan melewati 5 babak. Dan babak demi babak itu berganti, beralih, dikaitkan dengan ciri-ciri sifat-sifat dari kepemimpinannya. Kata Nabi babak pertama, kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak pertama itu berlalu. Dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun.
Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun, Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah Jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Belum lagi ini hitungannya hijriyah pula, Qamariyah, ya. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah, jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali, ya. Kalau kita jumlahkan total kepemimpinan 5 sosok ini, persis 30 tahun. Kalau kita kurangi satu saja, nggak bulat 30 tahun. Kita kurangi kepemimpinan Hasan bin Ali misalnya, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi genap 30 tahun. Dan qadarullah, 5 sahabat utama ini ternyata 5-5-nya punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mereka menikahi, mereka mempunyai anak putri yang dinikahi oleh Nabi sehingga menjadi ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Utsman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka menikahi putri-putri Rasul. Sedangkan Hasan apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat dari Hasan bin Ali inilah, entah generasi keberapa di bawah beliau, akan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah yakin dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah ini agama ras, Pak. Husain pernah menikahi wanita Persia. Maka semua imam-imam Syiah yang mereka agung-agungkan itu dari pernikahan Husain dengan wanita Persia ini. Karena ini agama mirip kayak agama Yahudi. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel, ya kan? Begitu juga dengan Syiah sebenarnya. Orang nggak dikatakan Syiah kecuali kalau dia berdarah Persia. Ya, jadi kalau Anda punya kenalan yang ikut-ikutan Syiah, tanggal 10 Muharram melukai dirinya sendiri, ajak dia bertaubat sambil bilang, udah deh akhi, ente bertaubat aja dari Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, ente dianggap Syiah KW sama mereka gitu. Ente nggak punya darah Persia gitu, ya kan? Sama kan kayak orang Indonesia belaga-belaga jadi Yahudi gitu kan, ya kan? Aduh udah ente taubat aja deh jadi belaga Yahudi gitu. Ente nggak diterima sama Yahudi, ente Yahudi KW gitu, nggak punya darah Bani Israel gitu. Ini agama ras, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berlalu babak kedua, sudah berlalu, dan itu generasi terbaik kepemimpinannya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, hanya berlangsung 30 tahun. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan na'adhan." Lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Nah, apa yang terjadi di babak ketiga? Di babak ketiga sebenarnya jelas ada perbedaan dengan babak kedua, tetapi sambil ada perbedaan ada kemiripannya juga.
Apa kemiripannya, persamaannya? Persamaannya di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang gelarnya nggak berubah, khalifah gelarnya. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya kan? Sama kan kayak kalau pemimpinnya presiden, berarti sistemnya namanya republik, nation state, kan begitu. Kalau ini khalifah ya berarti khilafah. Berarti ini kemiripan babak ketiga dengan babak kedua, sama-sama khilafah. Dan ciri khas khilafah yang paling utama apa? Allah dan Rasulnya dijadikan top priority of obedience, ya. Maaf. Jadi Allah dan Rasulnya dijadikan ketaatan yang paling utama. Dan dalam bentuk nyatanya Al-Quran dan Sunnah dijadikan dustur, ya, konstitusi, ya. Itu jelas, itu namanya khilafah. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di dalam babak ketiga era mulkan adhan itu, jika seorang khalifah wafat, maka penggantinya itu ditetapkan berdasarkan cara-cara kerajaan. Sedangkan dalam sistem kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, biasanya penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarga besarnya. Nah, itu aja, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? Dari 40 Hijriah semenjak berakhirnya era Khulafaur Rasyidin sampai tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. 1302 tahun, Pak, umat ini menyaksikan era mulkan adhan. Pada masa itu silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal 3. Daulat Bani Umayyah, keluarga Umawi, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Berlangsung 13 abad, ya, lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata akan realitas sejarah bahwa kadang-kadang selama 13 abad itu umat Islam memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang lawannya adil apa? Zalim. Nggak bisa kita tutup mata. Tapi sekalipun khalifahnya zalim, umat pada masa itu tidak berpikir berontak. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya temperamen, karakter pribadi. Sementara secara sistem umat merasa aman dan nyaman dan tentram di bawah naungan Kitabullah was Sunnah. Ngerti, ya? Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, Pak, soal kepemimpinan. Seringkali kita mengartikan kepemimpinan itu hanya sosoknya saja. Tidak. Kepemimpinan itu harus kita lihat dari 2 tinjauan. Tinjauan sistemnya, tinjauan sosok pemimpinnya. Jadi kalau kita sederhanakan, di babak pertama, babak kenabian, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua sistemnya Masya Allah, sosok-sosok pemimpinnya Khulafaur Rasyidin, Masya Allah. Nah, di babak ketiga sistemnya masih Masya Allah, tetapi sosok-sosoknya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Nah, masuk babak keempat. Apa yang terjadi? Mari kita lihat namanya apa. Babak keempat itu namanya era mulkan jabriyan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang artinya apa? Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, terjadi peristiwa yang besar sekali ketika babak ketiga berlalu dan babak keempat dimasuki. Karena apa? Karena babak ketiga itu berakhir ditandai dengan runtuhnya rumah besar kita, Pak. Khilafah itu rumah besar kita, Pak. Coba Anda pelajari sejarah. Kesultanan Utsmani Turki, yaitu kekhalifahan yang terakhir, itu luar biasa besarnya wilayahnya, Pak. Membentang dari Afrika Barat, Maroko, sampai ke Indonesia bagian timur, Maluku. Itulah wilayah kita, Pak, dahulu kala. Luar biasa. Nah, kira-kira selama kita sedang tinggal di rumah besar kita itu, Pak, ada enggak pihak yang tidak senang melihat kita dalam satu kesatuan, dalam satu atap bersama? Ada enggak? Ada tidak? Ya ada lah. Siapa itu? Ya musuh. Dan musuh utama kita siapa? Siapa musuh utama umat Islam? Al-Yahud.
ya. Allah Ta'ala berfirman, catat surat Al-Ma'idah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan menemukan manusia-manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik, ya. Jadi kaum Yahudi, selama kita tinggal dalam rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah Ta'ala langsung, ya, khilafah itu rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah. IMB-nya, SK-nya nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu SK-nya, ya. Nah selama kita tinggal itu, mereka berusaha menggerogoti, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena umat ini solid. Nah kapan akhirnya terjadi penggerogotan itu dan berhasil? Ketika di jajaran pimpinan khilafah Kesultanan Utsmani Turki, di tentaranya itu muncul pengkhianat. Barulah mereka bisa kerjasama dengan pengkhianat meruntuhkan bangunan besar umat Islam ini. Siapa nama pengkhianatnya? Mustafa Kemal, ya. Jangan kasih embel-embel Ataturk, Pak. Ataturk itu artinya bapaknya Turki. Ulama-ulama di Turki tidak ada yang mau ngasih dia embel-embel Ataturk. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal A'da'i Turk, musuhnya Turki, ya. Namanya Mustafa Kemal, ya. Siapa dia ini? Dia Muslim, dia salah seorang jenderal di ketentaraan khilafah, cuma dia berdarah Yahudi, Pak. Dan ternyata ukhuwah damawiyah dia, persaudaraan darah dia lebih kental daripada ukhuwah imaniyah dia, persaudaraan keimanannya. Artinya apa? Dia lebih loyal kepada kaum Yahudi daripada kepada kaum mukminin. Makanya diam-diam dia bekerja sama untuk meruntuhkan bangunan besar khilafah ini. Bagaimana caranya? Dia tanamkan pada awalnya kecintaan umat kepada dirinya dengan cara dia tampil sebagai jenderal yang patriotis. Nah ketika dia sudah yakin umat mencintai dirinya, baru dia lansir gagasan-gagasan sesatnya. Dan diantara yang dia katakan apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman, dan kita harus mengikut kepada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Yang dia maksud siapa? Eropa Barat kafir. Dan kemudian dia katakan, kita harus bubarkan sistem bermasyarakat yang sudah kuno ini. Kita harus mendirikan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Maka bubarlah khilafah, diganti dengan negara modern, Turki, sekuler, berpaham nasionalisme. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat, maka terjadilah efek getok tular, ya, efek domino, ya. Saya menyebutnya, tadinya kita tinggal di rumah besar, akhirnya muncul bedeng Turki, akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng Mbak, bermunculan. Dan sifat bedeng ini sudah beda dengan rumah besar ini. Kalau di rumah besar tadi kita semua sepakat, Allah dan Rasulnya kita junjung tinggi sebagai top priority of obedience, ketaatan utama kita, Quran dan Sunnah harga mati, begitu. Tapi kemudian ketika bedeng-bedeng ini muncul, ini bedeng-bedeng ini dikarang, Pak, dikaryakan, dibantu oleh musuh-musuh Allah dalam membuatnya bedeng-bedeng ini, ya. Nah bedeng-bedeng ini berdiri tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai harga mati, tidak. Atau dalam bahasa lain, kita masuk ke dalam kegelapan babak keempat ini, yang kata Nabi kaqita'il lailil muslim, kayak sepotong malam yang gelap gulita. Dalam satu ruangan kalau gelap, itu karena absennya apa, Pak? Kenapa bisa gelap dalam satu ruangan? Karena ada yang absen. Apa yang absen, Pak? Cahaya, ya kan? Nah bagi kita orang beriman, Pak, cahaya utama kita dari mana? Dari Allah Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Allah itu menurunkan cahaya lewat Nabi akhir zaman dengan kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi begitu rumah kita runtuh, Pak, yang tadinya rumah ini disinari dengan Al-Quran, ya, plus sunnah tentunya, tiba-tiba muncul bedeng-bedeng di mana Al-Quran ini masuk laci, Pak, masuk lemari, diganti dengan apa? Dengan lampu tempel, Pak.
lampu tempel karangan manusia. Gitu. Dan cilakanya, belum terlalu lama tinggal di dalam bedeng-bedeng dengan lampu tempel ini, sebagian umat Islam sudah mulai menganggap lampu tempel ini dengan lentera Rabbani Al-Quran sama, cocok-cocok saja gitu, fine-fine saja gitu. Buktinya apa? Ya buktinya bagian pertama dari lampu tempel di negeri kita ini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad gitu. Dicarilah. Jadi artinya ilmu cocokologi, Pak, gitu. Tapi hakikatnya apa? Lentera Rabbani disingkirkan. Bagaimana kita akan hidup dalam cahaya lagi kalau begini caranya? Tidak mungkin. Kita hanya akan kembali kepada kehidupan yang penuh cahaya dari Allah Ta'ala ketika umat Islam dengan kesadaran sendiri mengatakan selesai masanya lampu tempel, sekarang kita kembali hanya kepada kitabullah. Tapi kalau kita masih main-main di antara lampu tempel dengan lentera Rabbani dan menganggap ini ada kemiripan, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh Islam begitu melihat rumah ini sudah runtuh dan muncul bedeng-bedeng, lalu mereka merajut, Pak, bedeng-bedeng ini dalam satu rajutan yang simbolnya seperti gambar di layar ini, Pak. Ini simbol apa? Siapa yang tahu ini simbol apa? Ini simbol rumah bikinan kaum Yahudi, Pak. Namanya PBB. Ya. Ini rumah mereka, Pak. Ini bukan rumah kita. Ini rumah Yahudi. Kepanjangannya apa? Perserikatan bedeng-bedeng, ya kan? Jadi bedeng-bedeng itu dirajut sama mereka. Hanya orang-orang yang bermental bedengisme lah yang menganggap PBB sebagai tempat merujuknya. Tetapi bagi orang yang ngerti sejarah, yang ngerti Islam, ya kan, dia akan mengatakan ini rumah bikinan Yahudi. Ngapain kita bernaung di bawahnya? Coba perhatikan, PBB itu punya banyak dewan, Pak. Tetapi dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Anda tahu Dewan Keamanan PBB jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 negara anggota permanen, punya hak veto, powerful, sangat kuat pengaruhnya. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim, Pak? Ada yang muslim? Tidak ada, kafir semua, bahkan musyrik. Ini yang mimpin dunia hari ini, Pak. Terus kita masih berharap kepada PBB. Ajib, gitu. Padahal ini pemimpin-pemimpin di depan layar, Pak. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Ingat, Allah menggambarkan Yahudi itu mirip sifatnya kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka sekali-kali nggak akan memerangi kalian serentak, langsung, face to face, tetapi di balik tembok yang tebal, di balik benteng yang kokoh. Nah, di antara tembok tebal mereka, benteng kokoh mereka adalah institusi yang namanya PBB itu, Pak. Ya. Coba lihat tentara-tentara Israel kalau langsung berhadapan dengan mujahidin, walaupun remaja-remaja Palestina yang cuma pegang batu, Pak. Lihat foto-fotonya, biasanya satu remaja Palestina berhadapan dengan berapa tentara Yahudi? 5 tentara Yahudi, lengkap dengan helmnya, lengkap dengan baju anti pelurunya, lengkap dengan senjata canggihnya, Pak. Konon kabarnya, dari semua angkatan bersenjata di seluruh dunia hari ini, satu-satunya angkatan bersenjata yang pabrikasi seragam tentaranya, bagian celananya ada pampersnya, itu cuma Israel. Kenapa? Karena tentara Yahudi itu paling pengecut. Dia kalau sudah berhadapan dengan mujahidin, ya kan, mereka itu kencing-kencing, Pak. Gitu. Nah, daripada mereka kencing di celananya, ya di pampersnya aja. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang ini. Dan saya sering mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Ini babak berat sekali, Pak. Gimana tidak berat? Allah nguji kita umat Islam dengan kekalahan secara duniawi pada diri umat Islam, sementara yang berhak memimpin dunia atas izin Allah adalah kaum kafir. Kita ini sekarang sedang menjalani era yang kata Nabi dalam hadis ini, kita menyebutnya hadis lubang biawak.
Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan Pak, para sahabat mendengar hadis ini, mereka itu tercengang, heran mereka. Bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. Ini apa yang terjadi? Iya kan? Para sahabat bingung. Karena para sahabat tahu Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah, nggak pernah berubah sampai kapanpun. Sementara Taurat dan Injil nggak ada jaminan keasliannya. Kok bisa-bisanya umat yang memiliki kitab dari Allah yang digaransi keasliannya nggak bakal berubah, ngekor sama umat-umat yang kitab Allahnya sudah berubah? Bagaimana ceritanya ini? Para sahabat boleh bingung waktu itu. Nah, kita yang hidup sekarang ini di babak keempat ini, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis ini Pak ya, kita yang mengalami. Semenjak runtuhnya rumah besar kita, praktis Allah Ta'ala mengizinkan the western civilization, peradaban barat, Eropa dan Amerika, yang memimpin dunia ini. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Maaf. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi yang kita alami ini kalau kita renungkan dalam-dalam, di kondisi yang sangat berat ya. Dan kondisi ini sebenarnya Allah sudah katakan akan dialami oleh kita. Di mana Allah katakan? Allah mengatakannya di surat Ali Imran 140. Dalam ayat ini Allah gambarkan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan umat ini kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi kita orang beriman ini Pak, jangan GR karena kita orang beriman lalu menuntut Allah ngasih kita kemenangan terus. Nggak begitu jalan ceritanya dunia. Dunia nggak begitu jalan ceritanya. Dunia ini tempat segala sesuatu silih berganti Pak. Jangankan umat, pribadi kita satu-satu berbeda-beda dari hari ke hari. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita beruntung, kadang kita rugi, kadang kita menang, kadang kita kalah. Begitulah perjalanan dunia. Lain dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang senang terus Pak. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Dan orang yang sengsara terus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini Pak nggak ada ceritanya umat Islam menang terus, nggak ada ceritanya. Ya, semua sifatnya silih berganti. Karenanya di dalam menggambarkan perjalanan 5 babak ini dalam skemanya, saya perlihatkan ada garis merah di tengah-tengahnya. Ini bukan garis kemiskinan ya, ini garis kejayaan. Kadang umat ini berada di atas garis merah. Di babak pertama umat berada di atas garis merah dipimpin Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua masih di atas garis merah dipimpin Khulafaur Rasyidin. Di babak ketiga masih garis merah dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang merupakan raja-raja. Tapi begitu masuk babak keempat, kita meluncur melewati garis merah, berada di bawah kita Pak. Yang di atas siapa? Al-Kuffar ya. Ini skenario Allah, ini kehendak Allah. Kita nggak perlu ngomel dengan Allah Ta'ala, kita terima ini sebagai kenyataan. Dan ingat, kalau kita mengatakan Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia, itu bukan berarti Allah ridha dengan kepemimpinan mereka. Tidak. Tolong bedakan Pak antara izin Allah dengan ridha Allah.
Tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia ini pasti Allah ridhoi, tidak. Contohnya mahasiswa-mahasiswi masuk ke kos-kosan, awalnya belajar, lama-lama digoda setan, berzina kayak suami istri. Mungkinkah mereka berzina tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Mereka bisa berzina karena Allah izinkan takdir itu terjadi. Tapi Allah ridha tidak dengan perbuatan zina. Allah tidak ridha. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita menggunakan logika yang nggak beres gitu dengan mengatakan, wah alhamdulillah, rupanya calon yang gue jagokan jadi, Allah ridho sama dia. Enak aja ridho, ya kan? Allah izinkan dia jadi, iya benar. Tapi ridho tidak, lihat dulu dia mimpin dengan apa. Kalau masih memperpanjang lampu tempel yang dipakai diagung-agungkan, ya apa menangnya di situ, apa ridhonya di situ, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini, babak keempat ini, era mulkan jabarian ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan babak terakhir. Hadisnya belum berhenti di situ. Kata Nabi, babak keempat ini nasibnya sama dengan babak pertama, kedua, dan ketiga. Apa itu nasibnya? Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini akan berakhir. Jadi akan berakhir juga Pak babak keempat ini. Sekalipun penulis-penulis Barat Amerika khususnya sudah mengatakan, mereka bikin tulisan-tulisan, the end of the world is victory for democracy and capitalism, katanya. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Ini adalah dusta besar. Tidak demikian. Nabi Muhammad SAW mengatakan babak keempat ini akan berlalu, untuk kemudian datang babak kelima sekaligus babak terakhir. Apa itu babak kelima? Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian datanglah era kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam itu isyarat sampai disitulah batas umur umat Islam. Berarti ujung akhir umur kita ini Pak, umat Islam ini, husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah Pak? Yakin? Jadi khilafah husnul khatimah nih? Katanya khilafah nggak boleh. Yang bilang nggak boleh pakai senjata lagi. Gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita orang beriman harus membiasakan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya harga mati. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, bagi kita nggak ada tawar-menawar lagi Pak. Jadi kalau Nabi menggambarkan ujung akhir perjalanan umat Islam ini adalah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, itu pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allah berulang kali menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sekalipun orang manapun mau ngomong apapun dengan senjatanya, dengan ancamannya, kalau itu nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita memilih Allah dan Rasulnya. Itulah sikap orang beriman Pak, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, cepat atau lambat babak keempat ini akan berakhir dan kita akan memasuki babak kelima, yaitu tegaknya kembali keadilan berdasarkan kitabullah was sunnah, ya. Tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Nah cuman yang harus kita sadari, tidak mungkin kita berpindah dari era babak yang penuh kezaliman ini menuju babak yang penuh keadilan dan kejayaan kelak nanti dengan mentalitas seperti orang yang maunya jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin Pak. Jalan menuju kejayaan itu harus menempuh jalan yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan para sahabat. Dan itu jalan yang mau tidak mau harus mengerahkan keringat, air mata, bahkan darah, ya. Blood, sweat, and tears kata orang Barat, ya. Wah Ustadz kok menakutkan begitu? Bukan soal menakutkan, soalnya begitulah Nabi dan para sahabat. Apa hebatnya kita sehingga kita boleh dikecualikan, nggak perlu pakai jalan yang rumit kayak begitu. Cukup dengan jalan permainan sekali 5 tahun, ngabisin uang miliaran, ya kan, kirim-kirim WhatsApp ke sana kemari, ngandelin kardus gitu. Nggak mungkin Pak. Menegakkan agama Allah ini harus dengan caranya
yang sesuai dengan agama Allah ini. Makanya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat kita ini persaksian akan ghayatul haya dan tariqul haya. Ghayatul haya kita, tujuan hidup kita apa? La ilaha illallah. Jalan hidup kita apa? Muhammad Rasulullah SAW. Ini harga mati Pak buat kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, babak mulkan Jabarian, menuju babak khilafah ala minhajin nubuwah, masa kejayaan Islam kembali. Mau tidak mau kita harus menyaksikan masa transisi penuh ujian, cobaan, rintangan, tantangan, bahkan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Waduh, Ustadz udah mulai ngomong 10 tanda besar, berarti udah deket dong kiamat. Apa iya? Gitu. Kalau ada yang bertanya begitu, jawab dengan pertanyaan lagi, siapa bilang masih lama? Gitu. Orang dari tadi sudah dibahas ayatnya. Di zaman Nabi saja sudah turun ayatnya, wa ma yudrika la ala sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Masa kita yang tinggal di zaman seperti ini menganggap kiamat masih jauh? Hey, come on, wake up. Malah kalau mengikuti aturan main semua film Pak, film laga, ya kan? Kalau jumlah film itu babaknya 5, biasanya di babak keempat jagoannya lagi menang lagi kalah Pak, lagi kalah. Kita yang nonton itu udah ketar-ketir, wah mati nih jagoannya nih, mati nih jagoannya, kan gitu. Tiba-tiba jagoannya membalikkan situasi, dia menang, dia mengalahkan musuh-musuh yang jahat, ya kan? Menang dia, kalah musuh-musuhnya. Dan begitu kita lagi menikmati dia menang, tahu-tahu filmnya berakhir, ya kan? Artinya babak kelima nggak lama Pak, nggak lama babak kelima. Kenapa mesti lama? Toh kejayaan yang hakiki bukan di dunia kan, kejayaan hakiki di akhirat nanti. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Dan Nabi menyebutkan ke-10 tanda besar itu dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan cepat saja. Ada ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita selama 40 hari 40 malam. Ada sosok Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ada dabbatul ard, binatang melata yang tadi sudah saya singgung, akan ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, pertanda pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani Pak. Mereka meyakini Yesus Kristus bakal turun dari langit di akhir zaman. Kita juga keyakinannya sama, cuma kita menyebutnya Isa alaihissalam. Dan kita akan buktikan siapa yang nanti kecelek begitu Isa alaihissalam turun. Sebab Isa alaihissalam menurut keyakinan kita begitu turun, pertama kali yang dia kerjakan apa? Masuk masjid, ikut sholat berjamaah dengan cara umat Islam. Dia tidak cari-cari gereja Pak, gitu. Isa alaihissalam nanti akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir dan semua ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam di masa kepemimpinannya menghadapi semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani hanya menawarkan 2 pilihan Pak. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, sama Isa alaihissalam dibunuh. Wah kok ngeri gitu Ustadz? Bukan soal ngeri, soalnya kalau Isa alaihissalam sudah turun, tandanya apa? Dunia sudah memasuki injury time, udah mau berakhir dunia ini. Kan keterlaluan kalau masih ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, dunia udah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, masih ngeyel juga. Mending mati dia. Itu. Karenanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Yahudi, Nasrani tertentu yang daripada mati memeluk Islam secara terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah mereka lagi murtad-murtadnya, ya tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka mau masuk Islam lagi, nggak diterima. Too late, talambe kata orang Padang. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, 2 umat yang dikurung di balik sebuah redem, sebuah sumbatan dinding yang dibuat oleh seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Kemudian 789
pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar ini clear, sudah diterangkan oleh Nabi, 10-10-nya. Cuman para ulama memiliki ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang kronologinya, tentang urut-urutannya. Dan saya condong kepada pendapat seorang pemikir muslim, penulis muslim yang hidup di zaman kita sekarang ini, bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau seorang ulama dari Palestina, dan beliau latar belakangnya hadis, dan beliau ini orang Gaza. Beliau tetangga terdekatnya siapa? Yahudi, sehingga dia kenal betul dengan watak musuh utama kita ini. Karenanya kalau Anda baca kitab ini, Pak, ensiklopedia akhir zaman ini, Anda tidak saja akan mengalami transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tetapi terjadi transfer of ruhul jihad, ya. Dan saya mengandang kitab tentang akhir zaman yang terbaik sejauh ini yang saya pelajari adalah kitab ini, ya. Masya Allah, ini kitab, ya. Beliau punya pendapat bahwa tanda besar yang paling awal adalah ad-dukhan, kabut asap. Setelah itu pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Nah, setelah 3 tanda besar berupa bencana-bencana alam yang dahsyat ini, hadirlah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman, Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi muncul ketika dunia ini sudah berubah sama sekali, Pak, karena bencana-bencana alam yang sangat hebat, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kemunculan Al-Mahdi itu pada saat kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan masalah yang paling mendasar, yaitu makanan, sementara umat Islam dapat hadiah, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Masya Allah, ya. Sehingga umat-umat yang lain masih centang perenang, sibuk memikirkan nasib pribadi-pribadinya. Umat Islam yang faham segera bergabung dengan Al-Mahdi dan membangun masyarakat khilafah ala minhajin nubuwah yang berdiri di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis, ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Syekh Mubayyad mengatakan ad-dukhan ini yang paling pertama? Ini yang menarik. Mari kita lihat surat ad-dukhan sebelum kita menjawab pertanyaan tadi. Dalam surat ad-dukhan, mulai dari ayat ke-10, Allah Ta'ala mulai mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sangat dahsyat ini. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhanin mubin, kabut yang nyata. Jadi dukhan itu kabut, mubin itu nyata. Jadi nanti kabut ini tebal, pekat, ya, menyelimuti planet kita ini sehingga gelap gulita. Kata Nabi, arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan, Pak. Dan awal mulanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya mereka-mereka yang peduli akhir zaman, setiap bulan Ramadan datang bukan sekedar bergembira karena datangnya bulan taat, bulan ibadah, bulan Al-Quran, tetapi juga ketar-ketir, khawatir jangan-jangan Ramadan inilah jatuhnya bintang berekor yang menyebabkan terjadinya peristiwa dahsyat dukhan itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di ayat berikutnya kata Allah Ta'ala, yaghshan nas, kabut ini akan meliputi seluruh manusia. Kalau dalam bahasa hadisnya, menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Hadza azabun alim, inilah azab yang pedih. Nah, ini kalimat kuncinya di sini, Pak. Jadi Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, beranggapan kenapa tanda besar pertama itu harus dukhan, padahal dukhan adalah azab yang pedih, karena perjalanan umat manusia sedang memasuki babak keempat yang disebut babak mulkan jabriyan, di mana peradaban umat manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita lihat, wahai saudara-saudaraku, bahwa dunia modern ini adalah peradaban yang sangat sombong, peradaban yang sangat mungkar, yang sangat penuh kemaksiatan. Sampai ada ulama mengatakan era modern kita sekarang ini, Pak, adalah era di mana dosa-dosa umat terdahulu ngumpul sekaligus di era ini.
Padahal di era dulu Pak, ada umat-umat tertentu yang terlibat cuman dengan satu dosa saja. Allah kirim Nabi untuk bertaubat kaum itu, tapi nggak mau bertaubat. Akhirnya Allah kirim malaikat menyuruh Nabi itu menyingkir dengan keluarganya, dengan pengikutnya yang beriman, supaya kaum itu nanti diazab habis. Nah, itu cuma satu dosa Pak. Ini sekarang semua dosa ngumpul Pak di era kita sekarang ini. Saya kasih contoh-contoh sederhana saja. Yang contoh ini boleh jadi Anda pernah lihat juga, karena saya dapatkannya di sosmed Pak. Ini gambar ini, penghinaan terhadap Al-Quran. Orang duduk jongkok, posisinya kayak sedang berdoa, khusyuk banget doa, sambil yang dia injak apa? Al-Quran. Ah Ustadz, ini main-main aja, ini sandiwara. Emang boleh sandiwara nginjek-injek Al-Quran? Ya. Apakah kita pikir perilaku orang seperti ini tidak mengundang azab Allah? Ini mengundang azab Allah. Kok orang seperti ini bisa lolos? Ya karena hukum yang diberlakukan bukan hukum Allah, hukum manusia. Sedangkan bukan rahasia lagi, kalau hukum manusia yang diberlakukan, maka bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan. Gambar berikutnya, lihat penghinaan terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap Allah Ta'ala. Ditulis dalam Twitter seorang perempuan, entah siapa dia perempuan ini ya, yang sebelah kiri tulisannya, Mukidi baru gagal 5 tahun kalian sudah minta dia diganti, sedangkan Islam sudah gagal 1440 tahun kalian masih saja memeluk Islam. Apa kalimat seperti ini Anda pikir tidak menggoyang arsy? Ini menggoyang arsy Pak. Belum lagi kalimat yang sebelah kanan, saya nggak tega membacanya Pak, karena kalimat ini kurang ajarnya, na'udzubillah. Intinya adalah si wanita ini lewat Twitternya mengatakan dia ingin mengajari Allah Ta'ala, karena kitab Allah itu banyak ketidaksempurnaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa dia? Dia bisa hadir ke dunia saja karena Allah mengizinkan. Nah, belum lagi gambar berikut ini Pak. Saya yakin semua Anda tahu gambar apa ini. Ini gambar peristiwa 22 Oktober 2018 di kota Garut ya. Peristiwa yang terjadi Hari Santri Nasional Pak. Anda pikir ini masalah sederhana? Ini bukan masalah sederhana Pak. Pemuda-pemuda mengaku muslim membakar sebuah kain yang bertuliskan kalimat tauhid, kalimat syahadatain ya. Apapun alasannya tidak bisa diterima ini ya. Karena ini bukan semata-mata penistaan terhadap syiar-syiar Islam, ini pembakaran Pak. Anda tahu di hari kiamat nanti, di hari berbangkit, akan ada seorang hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Muhammad, yang dipanggil dengan diteriakkan namanya di hadapan seluruh manusia. Lalu datanglah dia ke hadapan Allah, kemudian dibentangkan di hadapan dia 99 kitab, lembaran-lembaran daftar dosanya, dan satu kitab itu sejauh mata memandang. Berarti dosanya banyak apa sedikit? Banyak sekali dosanya. Terus Allah bertanya, hai hambaku, benar engkau akui ini? Dia akui ya. Apa engkau punya alasan? Apa malaikat pencatatku telah berlaku zalim kepada engkau? Apakah engkau punya kebaikan yang bisa engkau ajukan sebagai pengimbangannya? Dia jawab, la ya Rabb, tidak ada ya Rabb, sambil ketakutan dia. Tiba-tiba kata Allah, sesungguhnya di sisi kami engkau punya hasanat, punya kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba diperlihatkan sebuah bitokoh Pak, sebuah kartu Pak, kayak kartu SIM, kartu tol gitu, tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Si hamba ini bertanya, ya Allah, apa hubungannya kartu ini dengan buku-buku dosaku itu? Kata Allah, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Maka tiba-tiba diletakkanlah buku-buku dosanya itu di satu timbangan, daun timbangan, sedangkan kartu itu diletakkan di daun timbangan sebelahnya. Ternyata kartu itu lebih berat daripada kumpulan dosanya. Kalau pemuda-pemuda Islam di Garut itu tahu hadis ini, yakin saya mereka tidak akan berani membakar ini. Kenapa? Karena pemuda tadi, hamba Allah tadi, bahkan menyangka dia sudah akan pasti masuk neraka, diselamatkan oleh 2 kalimat syahadatnya. Itu harapan terakhir manusia Pak. Gitu. Nah, jadi Anda pikir perbuatan seperti ini tidak menggoyang arsy? Anda pikir ini tidak mengundang azab Allah? Luar biasa. Belum lagi yang berikutnya, pernikahan sesama jenis sudah dilegalkan di 23 negara di muka bumi ini. Bayangkan. Dan persebarannya sudah luar biasa. Ya, jadi dalam peta dunia ini, di layar ini diperlihatkan,
Yang warnanya hitam itu negara-negara yang sudah melegalkan LGBT, nikah sejenis kelamin. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa bagian utara, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, ini wilayah-wilayah yang sudah hitam, sudah diperkenankan di situ orang laki dengan laki menikah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dulu Nabi Lut, ya, kaumnya itu berbuat liwat itu di satu negeri saja namanya Sodom. Memang kotanya 7 dan semua kotanya semarak dengan liwat, dengan homoseksual. Itu diazab dengan cara apa? Aliyah safilah, dijungkir balikan negerinya, Pak. Mereka berjatuhan dengan kepala terlebih dahulu, lalu bertubi-tubi datang sijilin mandud musawwamah, batu-batu panas, tanah liat, jatuh bertubi-tubi, musawwamah. Ada namanya, Pak. Nama Nabi Lut nggak ada, makanya Nabi Lut nggak kena. Nama putri-putri Nabi Lut nggak ada, nggak kena. Pengikut yang beriman dari Nabi Lut nggak kena karena namanya nggak ada. Istri Nabi Lut kena karena namanya ada di batu itu. Dan kenapa istri Nabi Lut kena? Karena istri Nabi Lut tidak mentaati perintah yang kedua dari malaikat. Kata malaikat, keluarlah kalian evakuasi sebelum subuh, karena subuh sudah dekat waktunya dan itu waktu azab akan datang. Dan yang kedua, jangan tengok ke belakang. Lut lari melihat ke depan, anak-anaknya melihat ke depan, pengikut-pengikutnya melihat ke depan, istrinya hatinya terpaut dengan bangsanya, dengan kaumnya. Dia nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, dia lihat itu negerinya dijungkir balikan. Dia berteriak, aduhai kaumku, ya. Hatinya terpaut, Pak, dengan ahli maksiat. Maka dia kena hantaman, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya. Kalau satu negeri saja dibegitukan, sekarang sudah 23 negara, Pak, di seluruh dunia melegalkan LGBT. Kira-kira layak nggak diazab dunia modern ini, ya? Karenanya kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16-nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi Dukhan ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas sama'i saqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Alhamdulillah, planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya, Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini, Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini, meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah. Tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km, Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa Ad-Dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak, Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter, Pak, ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah, itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita pahami, ternyata orang-orang barat itu sudah membuat ilustrasinya, Pak, gambarannya kalau sampai terjadi. Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood.
Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. Pokoknya mereka mau nyari duit aja, mau menghibur saja. Nah, buat kita ini sarana tafakur. Nah, salah satu klip videonya saya akan perlihatkan, nggak lama, cuma 4 menit saja. Judulnya Apophis. Apophis ini nama apa, Pak? Nama meteor yang ukurannya besar. Bahasa Latin, kalau bahasa Inggrisnya apa? The Destroyer, sang penghancur. Karena menurut mereka kalau sampai meteor ini menabrak planet kita, Pak, disasternya, kehancurannya itu seperti yang digambarkan dalam film ini. Mari kita lihat sejenak. Nah, ini meteornya sudah bergerak ya, dia akan menghantam planet kita. Nah, begitu dia touchdown itu artinya mendarat ya, maka dia segera menimbulkan kepulan asap yang bentuknya seperti cendawan, kayak bom nuklir meledak. Cuman kekuatannya berlipat-lipat kali dari bom nuklir yang biasa. Makanya Nabi mengatakan dia akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat ya. Ini gambaran dari ruang angkasanya ya. Kita belum lihat dari daratannya, nanti dari daratan diperlihatkan. Nah, ini gambaran dari daratannya. Nah, ketika dia melintas lalu touchdown, lihat dampak yang dia timbulkan. Nah, ini menurut teorinya titik di mana jatuhnya bongkahan batu itu 200 km radius itu semua orang tewas, Pak. Jadi kira-kira kalau jatuh nauzubillah di Surabaya, penduduk Jombang aman nggak? Surabaya Jombang berapa kilo, Pak? 100 kilo? Hah? Hah? Kurang dari 100, habislah ya. Nah, belum lagi serpihan-serpihan dari bongkahan-bongkahan meteor itu berjatuhan kayak rudal-rudal, Pak. Nah, ilustrasinya lengkap, Pak, sampai yang akan jatuh di laut seperti apa. Ini orang-orang sudah mulai berlari ke tempat yang tinggi karena mereka tahu yang jatuh di laut akan menimbulkan tsunami yang dahsyat ya. Mereka mulai evakuasi, melarikan diri, menyelamatkan diri ya. Nah, ketika bongkahannya jatuh di laut, dia juga menimbulkan kabut asap. Cuman kabut asapnya bercampur dengan uap air panas. Dan dampak yang paling mengerikan adalah tsunami-nya ya. Nah, ini kan dia menimbulkan asap juga ya, berbentuk seperti cendawan juga. Nah, tapi tsunami-nya ini yang paling mengerikan. Ketika dia menghantam sebuah kota di pinggir pantai, di pesisir ya. Dalam hal ini, dalam film ini diperlihatkan kota New York yang dihantam. Maka Anda akan lihat dinding airnya bahkan melebihi pencakar langit tertinggi di kota New York. Artinya apa? Ya terbenamlah daratan di situ. Akan terbenam daratan di situ. Nah, jadi Nabi mengatakan dukhan akan membuat orang beriman seperti kena flu, zukmah. Sementara orang kafir akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Dalam riwayat yang lain lagi diterangkan, kata Nabi, dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan menyebabkan semacam zukmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga dan duburnya. Jadi kayak zombie-zombie gitu orang-orang kafir itu ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari putranya Umar bin Khattab dikatakan kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang ya.
Jadi dia dikatakan azab yang pedih, terutama bagi orang kafir dan munafik. Kalau bagi orang beriman, dia mengalami kesulitan juga, tetapi kesulitannya sebatas pilek, flu. Bayangkan. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami dukhon, pastikan iman kita terpelihara, supaya badan kita nggak ikut membengkak, supaya nggak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita. Karena itu azab bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi bagi orang beriman, ya, dia mengalami kesulitan, tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhon ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan negeri ini nih, Pak. Ini negeri apa nih? Ya kan? Ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, cuma ini logikanya saja. Kita berpikir logikanya saja. Termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Gitu. Kalau India masih disebut, perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut. Ya. Begitu juga yang sebelah barat, wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini semuanya terbenam. Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika, nggak ada. Ya jelas nggak ada dong Ustadz. Nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi. Oh enggak. Ada hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini hadis tentang akhir zaman juga. Kata Nabi, kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun, sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Yang pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu di mana. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau Nabi mau atas kehendak Allah, bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Tapi kenapa Nabi nggak sebut? Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam, Pak. Gitu. Nah, jadi pembenaman di timur dan di barat boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah karena mega tsunami yang terjadi, tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya. Ya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung, dataran tinggi masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi, tsunami tadi. Makanya kalau ada di antara Anda berpikir, wah kalau gitu saya mau ngungsinya ke puncak Gunung Merapi misalnya gitu ya, silakan saja. Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman di situ sama orang-orang beriman lainnya yang sevisi semisi dengan saya, silakan saja. Cuma jangan kaget, nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak Gunung Merapi, tapi Anda tinggal di Pulau Merapi, ya, karena sekelilingnya sudah jadi air semua, gitu. Kemudian yang kedua, yang akan timbul apa? Significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan karena banyak yang tewas, Pak. Ya bayangkan ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali, Pak. Apalagi negeri yang warnanya kuning ini. Negeri apa nih? China. 2 miliar, Pak, penduduknya. Penduduk bumi aja 7 miliar, dia 2 miliar sendiri, Pak. Makanya saking banyaknya sebagian sudah mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Nah, kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini, ya silakan lu datang ke sini, lu bakal tenggelam loh. Nah, gitu. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah, kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Munculnya di mana? Senayan. Hah? Di mana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah, idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam.
Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Gitu. Kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah. Karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu. Ya. Karena apa? Nanti akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya bayangkan 40 hari 40 malam matahari bersinar karena tertutup oleh kabut asap tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan. Gitu. Nah, yang kelima yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak? Kita orang Indonesia ini, Pak, lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo, Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam, Pak, oh udah panik, Pak. Bursa efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar. Kita tinggal panggil anak cucu kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah, jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya, Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra Muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang, Pak. Dikasih warga negara setempat. Brain drain, Pak, disedot, Pak, pikirannya. Nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri Muslim. Kalau ada sebuah negeri Muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow, dipersulit, Pak. Termasuk PBB mempersulit.
Gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi. Ya, kalau sudah di shutdown Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara Pak. Jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai Pak. Lo jual, kue borong, gitu, ya kan? Dengan catatan kitanya latihan Pak, persiapan. Nah persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku Pak nanti Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz itu maksudnya bukan benar-benar memanah, Ustadz belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada. Gitu. Ustadz itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan. Nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu. Nggak, diantar malaikat. Nah jadi saudaraku rahimakumullah ya, inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau ngelihat perilaku manusia hari ini Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita ya untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima ya. Ini yang harus kita sadari Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira, tapi nggak sampai menjadi lupa daratan. Kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan jangan cuma ngeliat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis, padahal ada kabar gembira di balik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis. Gitu. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan Pak ada kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya, datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap? Demikianlah kira-kira kaji kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ya, saya undang saudara sekalian yang tertarik mendalami ilmu akhir zaman. Kami bikin tulisan-tulisan sederhana saja, kitab-kitab kecil. Ya, ada 4 judul, tapi sayang sekarang judul yang ada cuma 2, boleh jadi kiamat sudah dekat dan menyambut hadirnya Al-Mahdi. Serta kitab yang sangat fenomenal ini, karya Syekh Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman. Bagi yang tertarik, di bawah ada gerai kecil, ya, di luar masjid yang menyediakannya. Dan bagi Anda yang tidak kebagian, silakan Anda catat nomor kontak ini, Anda bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Demikianlah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima walhamdulillahirabbil alamin. Langsung. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf kita nggak ada sesi tanya jawab ya. Kita tutup dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Ihsan Tanjung LC. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berakhir pula kajian akbar di malam hari ini. Semoga bisa kita ambil banyak manfaat dan juga faedah. Jumpa lagi di bulan yang akan datang, bulan Februari tanggal 22 bersama Ustadz Budi Asari LC, pakar sirah nabawiyah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.